Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, namo buddhaya, salam kebajikan dan salam harmoni. Baik, di sini saya akan menjelaskan cara membuat pola bintang dengan C++ dengan dosen pengampu Bapak Adrianus Iwayan Ilya Yuda Sukmana, Eskom MPD, dan Bapak Alexander Hamonangan Simamora SE MPD. Di sini dengan saya Imade Yogi Pratyana dengan NIM 22110210006. Baik, pada kali ini saya akan menjelaskan yaitu topik yang mengenai pengenalan program pola bintang. Pada ini saya akan membahas tentang sebuah program sederhana yang ditulis dalam program C++ yang bertujuan untuk menghasilkan pola bintang yang berbeda. Nah, yang pertama di sini ada kita lihat yaitu include IOStream dan include CSAdlib. Nah, include IOStream ini digunakan untuk input-output stream yang sangat penting untuk interaksi antara program dan pengguna. Yang selanjutnya ada include CSAdlib, digunakan untuk menggunakan fungsi sistem CLS yang berfungsi membersihkan layar pada sistem operasi Windows. Hal ini diperlukan agar tampilan program tetap rapi dan jelas setiap kali menu yang dipanggil. Selanjutnya ada menu INT main. Nah, INT main ini fungsi utama yang merupakan titik awal eksekusi program. Setiap program C++ harus memiliki fungsi INT main yang akan dieksekusi secara otomatis saat program dimulai. Selanjutnya ada menu choice YN dan bold menu select false. Nah, choice YN ini digunakan untuk menyimpan pilihan pengguna dan jawaban apakah pengguna ingin kembali ke menu atau tidak. Selanjutnya, kita memiliki variabel menu select yang bertipe bold. Variabel ini berfungsi untuk menandai apakah pengguna telah memilih menu sebelumnya. Selanjutnya, kita lihat di sini ada do while loop. Nah, menu ini akan terus berjalan sampai kondisi while terpenuhi, yang berarti program akan terus-menerus menampilkan menu dan meminta input penggunanya. Ini memungkinkan pengguna untuk memilih menu dan melihat pola bintang sebanyak yang kita inginkan. Selanjutnya ada sistem CLS. Nah, sistem CLS ini digunakan untuk membersihkan layar sebelum menampilkan menu baru. Membersihkan layar adalah langkah penting karena hal ini memastikan tampilan program tetap rapi dan tidak membingungkan bagi penggunanya. Selanjutnya, kita akan menjelaskan yaitu chart. Nah, chart ini adalah teks standar dari stream output di C++ yang digunakan untuk menampilkan data ke layar. Ini adalah bagian dari library stream ketika kita menggunakan chart. Kita mengirimkan data ke arus keluar outstream yang kemudian akan ditampilkan di layar. Selanjutnya ada menu INDL ini. Nah, INDL adalah manipulator yang digunakan untuk memasukkan karakter newline ke dalam output stream yang secara efektif mengakhiri baris saat teksnya ke layar. Kita lihat seperti ini, sudah saya buat, ada chart dasar perulangan, chart nama saya sendiri, ada code bidang dasar, yang kedua ada bidang kotak, yang ketiga ada bidang segitiga siku kiri bawah, bidang segitiga siku kiri atas, bidang segitiga siku kanan bawah, dan bidang segitiga siku kanan atas. Nah, baik, di sini saya akan menjelaskan tahap membuat dalam bidang dasar. Nah, untuk menjelaskan langkah pembuatannya, saya menggunakan struktur perulangan for. Pertama, program meminta input dari kita untuk jumlah bintang yang akan dicetak. Kemudian menggunakan loop for, program mencetak bintang sesuai dengan jumlah yang dimasukkan. Setiap literasi dari loop akan mencetak satu bintang, dan karena loop diatur untuk berjalan sebanyak jumlah yang dimasukkan, maka pola bintang yang sesuai akan tercetak. Setelah selesai mencetak, program menandai bahwa menu yang telah dipilih akan kembali ke menu utamanya. Nah, selanjutnya di sini ada pola bidang kotak. Nah, di sini saya akan menjelaskan program ini menciptakan pola bintang kotak dengan menggunakan struktur
perulangan dan kondisional berdasarkan input kita. Setiap menu meminta untuk menyesuaikan ukuran dan bentuk pola bintang yang dihasilkan. Misalnya, menu bidang kotak. Nah, program menggunakan dua loop bersarang untuk mencetak bintang dalam bentuk kotak dalam ukuran yang kita tentukan. Program juga mencetak pesan selesai. Kita lihat dalam mencetak ini untuk kembali ke setiap menunya. Selanjutnya di sini kita lihat ada bidang segitiga kiri bawah. Saya akan menjelaskannya. Untuk membuat pola ini, program ini menggunakan dua loop bersarang. Loop pertama menggunakan baris dan loop kedua menggunakan kolom. Di dalam loop kedua ini, program mencetak bintang secara bertambah jumlah sesuai dengan nomor baris saat ini. Setelah mencetak pola bintang, program menampilkan pesan bahwa operasi telah selesai dan akan kembali ke menu utamanya. Selanjutnya di sini kita lihat, saya akan menjelaskan pembuatan bidang segitiga kiri atas. Nah, untuk menciptakan pola bintang ini, kita menggunakan dua loop. Yang bersarang pertama kita meminta untuk memasukkan tinggi segitiga yang kita inginkan. Kemudian kita menggunakan loop pertama untuk mengontrol baris dimulai dari tinggi segitiga dan berkurang satu per baris. Di dalam loop pertama kita memiliki loop kedua untuk mengontrol kolom. Loop kedua ini mencetak bintang sesuai dengan nomor baris saat ini, mulai dari 1 hingga nomor tersebut. Dengan cara ini kita mencetak pola segitiga siku kiri atas yang sesuai dengan input yang kita inginkan. Selanjutnya, di sini ada pola bidang segitiga siku kanan bawah. Nah, pola bidang ini meminta kita untuk memasukkan jumlah per ulangan yang kita inginkan. Setiap perulangan mewakili baris segitiga dalam setiap perulangan. Terdapat dua bagian. Bagian pertama untuk mencetak spasi, yang kedua untuk siku kanan bawah, dan bagian kedua untuk mencetak bintang sesuai dengan nomor baris. Variable space digunakan untuk mengatur jumlah spasi dalam setiap baris, sedangkan variable row digunakan untuk mengatur jumlah bintang dalam setiap baris yang disesuaikan dengan nomor baris. Dengan demikian, pola bintang segitiga siku kanan bawah ini akan terbentuk. Seperti ada chart, scene, chart for, dan chart, dan menu select, dan terakhir ada break. Nah, yang terakhir yaitu pola bidang segitiga siku kanan atas. Nah, dalam pola ini kita menggunakan nested loop. Pertama, program meminta kita untuk memasukkan jumlah perulangan yang menentukan tinggi, kemudian loop pertama dengan mengatur literasi berdasarkan tinggi segitiganya. Di dalam loop pertama dan loop kedua ini mengontrol kolom dan menentukan jumlah bintang yang akan di setiap barisnya. Nah, nanti saya akan tunjukkan seperti apa. Nah, jika sudah ada bacaan pilihan tidak valid, program akan menampilkan pesan yang tidak valid seperti ini. Ini adalah langkah penting untuk memberitahu pengguna bahwa input yang mereka masukkan tidak sesuai yang kita harapkan. Selanjutnya di sini ada pola menu Y atau T yang berguna menjelaskan bahwa setelah menampilkan pola bintang, pengguna akan diminta untuk memilih apakah ingin kembali ke menu utama atau keluar dari program ini. Ini memberikan pengguna kontrol atas interaksi dengan programnya. Ini ada while true. Nah, while true ini struktur kontrol yang digunakan untuk melakukan literasi atau perulangan selama suatu kondisi terpenuhi. Dalam logika ini, while sering digunakan untuk mengulang blok kode tertentu selama kondisi yang diberikan masih bernilai benar atau true. Yang terakhir di sini ada return, yang pernyataan digunakan untuk mengembalikan nilai dari suatu fungsi dan menghentikan eksekusi ketika suatu fungsi dipanggil. Eksekusi akan melanjutkan ke dalam fungsi tersebut mengeksekusi blok kode di dalamnya. Setelah mengeksekusi pernyataan return, nilai yang diberikan dikembalikan kepada pemanggil fungsi dan eksekusi yang akan keluar di fungsi tersebut. Nah, baik, pada kali ini saya akan menampilkan menu yang sudah saya buat. Nah, kita lihat.
Di sini ada nama saya, nama saya Madwi Pratiana, lalu ada dasar perulangan, menu, bidang dasar, bidang kotak, bidang segitiga siku kiri bawah, bidang segitiga siku kiri atas, bidang segitiga siku kanan bawah, dan bidang segitiga siku kanan atas. Nah, di sini ada bacaan pilihlah salah satu menu. Saya akan memilih nomor 2 yaitu bidang kotak. Jumlah perulangan yang saya akan masukkan yaitu nomor 8. Nah, 8. Di sini akan muncul berisikan bintang 8 yang berbentuk kotak. Lalu saya akan kembali ke menu berikutnya. Nah, di sini saya akan memilih menu nomor yaitu bidang segitiga siku kanan atas. Lalu di sini saya akan masukkan jumlah perulangan yang saya akan masukkan 9. Nah, lalu saya akan mengeluarkan dari menu ini. Baik, sekian video dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan kata. Sekian penjelasan dari saya. Saya tutup dengan Om Santi Santi Om. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, namo buddhaya, salam kebajikan dan salam harmoni.